Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke, kali ini giliran jigsaw-nya dari Kyocera yang dulunya adalah Ryobi ya. Ini tulisan di boxnya masih Ryobi. Ini tipenya adalah J6500V. Harganya sekitar 700 ribuan di marketplace online. Nanti link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Silahkan cek di situ. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Untuk kemasan produk hanya dus biasa seperti ini saja. Ada gambar untuk jigsaw-nya dan juga ada mereknya. Di samping kiri tidak ada tulisan yang menarik untuk dibahas, belakang juga tidak ada, dan ini juga tidak ada ya. Ini untuk tipenya J6500V, wattnya adalah 400 watt. Oke, langsung saja kita buka untuk kemasannya ini. Untuk paket pembelian yang pertama kita dapat sebuah buku panduan di sini seperti ini. Jadi sebelum alatnya dipakai lebih baik baca dulu ya buku panduannya agar tidak salah pada saat menggunakannya. Lalu untuk informasi garansi produknya itu kalian langsung tanyakan ya ke toko yang menjual. Jadi sebelum membeli tanyakan terlebih dahulu bagaimana garansinya. Karena untuk service center sendiri saya belum menemukan ya service centernya Kyocera di Indonesia. Khususnya Kyocera Power Tools ya. Kalau Kyocera yang printer itu ada di Jakarta. Lalu berikutnya di sini kita juga mendapatkan sebuah parallel guide. Untuk material bahannya ini besi ya, dan sangat kokoh sekali. Ini tebal ya, lebih dari 2 mili untuk ketebalannya. Kokoh ya. Lalu ada 2 lubang juga di sini. Jadi untuk menambahkan extension ya, tidak perlu melubanginya lagi kalau kita mau menambahkan extension. Lalu untuk finishingnya juga ini rapih ya, mantap. Lalu dapat mata jigsaw juga seperti ini, yang T-seng ya. Dan ini untuk motong kayu, untuk kualitasnya nanti kita akan uji ya. Lalu ada kunci L juga di sini untuk membuka blade dan juga untuk pengaturan kemiringan ini ya. Berikutnya menu utama kita, unit jigsaw-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dari bentuknya sendiri saya ya suka-suka aja ya, nggak ada masalah. Ini ringkas ya bentuknya dan lumayan ringan menurut saya. Untuk material bahan dari bodinya ini adalah plastik ABS dan menurut saya untuk kualitasnya ini bagus ya kualitas plastiknya. Tidak terlihat plastik yang murah, memang ini berkelas untuk plastiknya. Ya 11-12 lah dengan plastik Makita atau DeWalt. Lalu untuk di atas ini juga ada material karet ya. Ini untuk karetnya juga lembut di tangan dan juga ngegrip. Jadi kalau tangannya mudah berkeringat, ini tidak gampang slip. Mantap untuk kualitas karetnya juga. Lalu ada material mika di sini untuk blade covernya. Dan berikutnya untuk plat base-nya ini juga bagus ya, tebal. Kokoh juga, tidak goyang-goyang, mantap. Untuk material bahannya ini adalah besi. Dan ini center ya. Nih, bisa dilihat sendiri. Dan juga untuk finishing ini rapih ya. Lalu untuk kabelnya juga bagus ya. Ini lumayan tebal. Lalu untuk fitur-fitur pada jigsaw ini kita urut dari atas ke bawah ya. Yang pertama kita mendapatkan sebuah trigger lock di sini. Ini trigger lock bukan safety lock ya. Mekanismenya sama saja dengan trigger lock pada umumnya. Lalu dapat ini pengaturan speed di sini. Ada pengaturan speednya. Lalu berikutnya ada blade cover ya. Ini bisa dinaikkan dan bisa diturunkan seperti ini. Selain untuk melindungi tangan dari pisau juga ini bisa untuk melindungi mata ya. Biar debu kayunya itu tidak kemana-mana. Lalu untuk tempat pisaunya sendiri atau dudukan pisau ini masih menggunakan kunci L ya untuk membuka dan juga untuk memasangnya. Sangat disayangkan ya untuk harga segini belum quick release. Lalu ada fitur pendulum. Di sini ada 3 tahapan pendulum ya. 1, 2, dan 3. Lalu berikutnya di sini ada tempat untuk meletakkan parallel guide ya. Tinggal dimasukkan dan tinggal dikunci saja menggunakan kunci L yang kita dapatkan tadi. Berikutnya fitur terakhir di sini kita bisa miringkan untuk plat base-nya sampai dengan 45 derajat. Jadi untuk fitur-fiturnya ini sangat standar ya. Oke, sebelum kita uji performanya, kita akan melihat dulu konsumsi daya listriknya, berapa watt di sini. Saya akan mengaturnya ke kecepatan yang paling tinggi ya.
Oke, konsumsi dayanya di no load speed adalah 150 watt. Berikutnya kita akan hitung tingkat kebisingan. Cukup lumayan ya, di angka 88 desibel. Oke, berikutnya saya akan menguji V-formanya. Bahan potong kita kali ini adalah sebuah triplek dengan ketebalan 1,5 cm. Di sini saya akan memotong tanpa ada alat bantu ya, jadi freehand untuk mengikuti garis ini. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa stabil jigsaw ini ya. Karena biasanya masalah yang biasa saya dapatkan pada saat menggunakan jigsaw adalah di getaran dan juga kestabilan pisau. Kita lihat apakah saya bisa memotong stabil di sini. Untuk percobaan pertama ini saya menggunakan mata pisau bawaan dari paket pembelian. Oke, lumayan stabil ya. Untuk mata pisaunya juga bagus, tajam, dan hasilnya juga rapih. Berikutnya saya akan memotong menggunakan parallel guide bawaan. Ini terpasang dengan kokoh ya teman-teman ya. Saya akan melihat di sini seberapa membantu alat ini untuk memotong rip cut. Oke, ini dia untuk hasil potongannya. Ya, sama semua ya teman-teman ya. Mantap, hasilnya presisi. Berikutnya saya akan memotong miring 45 derajat, medianya kayu papan mahoni 2 cm. Oke, nggak ada kendala ya. Berikutnya motong miring di triplek 45 derajat juga, medianya triplek, ketebalannya 1,5 cm. Oke, mantap, stabil untuk getarannya. Dan terakhir kita akan memotong meliuk-liuk menggunakan mata jigsaw yang seperti ini ya, yang kecil seperti ini untuk motong meliuk-liuk. Di medianya adalah kayu papan mahoni ketebalan 2 cm.
Oke, lancar ya, dan untuk hasilnya juga mantap. Berikutnya saya akan coba di particle board. Lancar juga, tidak ada masalah, malah ini lebih empuk lagi dibandingkan papan mahoni tadi. Oke, sudah disaksikan bersama-sama tadi ya ulasan ringkat saya tentang jigsaw dari Kyocera J6500V. Berikutnya saya akan menceritakan kepada kalian bagaimana feels-nya tadi menggunakan alat ini ya. Setelah saya uji, apa yang saya rasakan. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, silakan saja dituliskan di kolom komentar. Yang pertama untuk build quality, saya nggak ada komplain, ini memang mantap ya untuk build quality-nya. Material bahannya bagus, finishingnya juga rapi. Lalu kalau dilihat dari fitur sih ini sangat-sangat standar ya. Untuk harganya yang 700.000 lebih itu, ya menurut saya sih ini pelit ya. Apalagi dengan mengusung merek ternama Ryobi yang sekarang menjadi Kyocera. Ya pastinya ini terlihat seperti kurang inovasi ya, standar sekali untuk fitur-fiturnya ini. Dan sudah kita ketahui bersama-sama ya, kalau brand lain yang harganya jauh di bawah Ryobi atau Kyocera ini, dia sudah punya fitur quick release untuk pemasangan pisau dan juga quick release untuk pengaturan kemiringan. Jadi saran saya untuk Kyocera sih, ya tambah fitur atau turunin harga. Karena untuk harga 700 ribuan dengan fitur yang standar seperti ini, ya menurut saya sih kemahalan. Lalu berikutnya spesifikasi, saya nggak ada komplain di sini, nah, sudah sesuai lah ya untuk spesifikasinya. Dan terakhir adalah performa. Untuk performa mesinnya sendiri, saya nggak ragukan lagi ya. Kyocera ini memang top untuk performa mesinnya. Tidak ada kendala tadi pada saat saya menggunakan. Mesinnya ini memang benar-benar powerful. Untuk getarannya juga halus dan juga pisaunya itu stabil. Jadi kita menggunakannya enak, walaupun kita hanya freehand tanpa alat bantu untuk memotong. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan saja di kolom komentar. Tapi pertanyaannya seperti biasa juga, jangan yang sudah saya jelaskan ditanyakan lagi. Oke ya, jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.